Iya sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini. Maaf kalau agak telat sedikit gitu. Dan mungkin saya mau memperkenalkan rekan saya di sebelah kanan ini, manajer saya, Mas Aya. Kalau sebelah kanan ini penasihat hukum saya, Mas Tora dan rekannya. Selanjutnya bisa di manajer saya ini. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan wartawan yang sudah hadir di sini. Sebelumnya mohon maaf karena keterlambatan Mas Gunawan untuk memberikan klarifikasi ya. Jadi memang dari awal Mas Gunawan juga sedang ada kegiatan ya dengan profesinya beliau. Jadi kita harus menata waktu sama menata acaranya, karena untuk mendapatkan izin tidak semudah yang bisa kita lakukan. Jadi baik, kita lanjutkan untuk hari ini kita klarifikasi tentang berita yang selama ini sudah tersebar di media. Mas Gunawan selama ini jadi yang disebarkan di semua media itu salah. Jadi Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Ini kami tekankan, tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Semua berita yang disampaikan tentang tuduhan kepada Gunawan Dwi Cahyo mengenai dia berselingkuhan dengan pihak yang terkait itu tidak benar. Bahkan Mas Gunawan sendiri sudah konfirmasi ke pihak sana, bahkan ke keluarganya sana juga, semuanya sudah tahu dan tidak ada unsur yang dinamakan yaitu perselingkuhan. Jadi ini saya sebagai manajer saya sampaikan, karena kan juga Mas Gunawan juga kemarin banyak sekali kan, sudah berapa bulan, kita berapa tahun juga sering sharing, dan selama ini rumah tangga beliau sendiri juga tidak ada kabar miring. Bahkan yang saya tangkap sebagai manajer selama ini, beliau itu orang yang bertanggung jawab, orang yang selama ini menafkahi keluarganya, orang yang selama ini juga cuma hanya fokus di kerjaan dan fokus on keluarga. Jadi berita yang kemarin disebar, termasuk juga foto-foto yang kemarin disebar, yang ada mungkin diedit beberapa itu, kami klarifikasi itu bukan dari kami atau bukan dari foto Mas Gunawan. Jadi mohon dengan media nanti dicek juga bahwa Mas Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh, itu dicek bahwa benar-benar nggak foto itu foto Mas Gunawan atau bukan. Nah, karena sekarang ini kan kita tahu ya, media sosial juga semakin banyaknya pola-pola bisa mengedit sesuatu, dan itulah kami klarifikasi bahwa itu bukan Mas Gunawan. Kalau tentang yang disampaikan itu dia berjalan, itu hanya teman. Nanti kan Mas Gunawan juga bisa menyampaikan dan sudah diklarifikasi ke sana. Jadi kenapa kita kemarin agak menunda waktu ya kepada media, karena Mas Gunawan butuh waktu untuk menata lah, karena selama ini dia bekerja untuk keluarga, tiba-tiba keluar tuduhan sampai seperti itu, sampai dikait-kaitkan dengan yang beliau alami saat ini. Jadi beliau sedang menata, kemarin sempat ya agak down di pelatihan, karena mungkin kondisi fisik kan juga pengaruh ya dari psikis beliau di media selama ini juga keluar seperti apa. Jadi itu juga dari kami sebenarnya cuma menenangkan, ayolah media ini untuk kita klarifikasi keseluruhan, sampaikan gitu loh, bahwa Gunawan tidak bersalah dan tidak berselingkuh. Kalau toh ada itu yang menuduhkan, siapa orangnya? Bahkan yang bersangkutan sendiri sudah diklarifikasi oleh Mas Gunawan. Ya, jadi teknisnya seperti itu, berkaitan juga dengan, jadi tidak ada hubungannya dengan perceraian yang dilakukan oleh pihak sana. Jadi jangan dikait-kaitkan antara perselingkuhan dengan perceraian. Memang momennya seperti itu, tapi tidak ada hubungannya antara perceraian dengan perselingkuhan berita yang disampaikan itu, karena Gunawan tidak berselingkuh. Ya, jadi
di sini saya sebagai manajer juga orang terdekat beliau juga menyampaikan bahwa semua yang disampaikan, semua berita itu saya sudah klarifikasi juga. Ya, jadi yang disampaikan tentang kemarin perselingkuhan dengan pihak X, bahkan pihak yang bersangkutan sekarang juga mengalami sama kan, namanya sudah mulai diserang oleh mungkin pihak-pihak yang mempunyai kepentingan, ya. Jadi akhirnya kan seolah-olah menjadi korban juga di sini. Jadi kami mohon disampaikan, ditekankan sekali lagi bahwa yang disampaikan di berita tentang perselingkuhan ataupun itu tidak ada kaitannya dengan apa yang akan perceraian besok. Ya, jadi mungkin itu. Ya, terus juga memang kemarin Mas Gunawan sempat cerita dia agak kurang fit ya dengan kondisi berita, dengan kondisi juga latihan kan juga sekarang ini kan juga lagi ada jadwal yang memang harus padat kan seperti itu. Jadi di perceraian sendiri kenapa sih Mas Gunawan dari awal yang dinyatakan beliau menggugat, kita klarifikasi dari awal pertama bukan beliau lah yang menggugat. Ya, bukan beliau yang minta cerai, tapi ada dasar lah sebelum cerai itu. Saya bercerita, artinya kita tahu cerita dari awalnya. Kita tahu menyampaikan bahwa awalnya bukan langsung tiba-tiba Mas Gunawan langsung perceraian. Nanti juga Mas Gunawan akan menceritakan sedikit bagaimana sih sampai timbul minta itu kan seperti itu. Kan nggak mungkin ada asap kalau nggak ada api kan seperti itu. Jadi kami menjelaskan bahwa Mas Gunawan memang agak shock dan kaget sekali yang selama ini dia hanya fokus ke keluarga, fokus untuk menafkahi. Tiba-tiba semua serangan media ataupun mungkin yang tertulis ya di media sosial itu menuju ke beliau seperti itu. Jadi mungkin Mas Gunawan bisa memberikan sedikit kenapa saya mengeluarkan kemarin sebelum berita yang seperti ini tersebar. Itu tuh saya memang udah ada banyak hal yang sebelumnya emang pengen bercerai sama istri sendiri, karena itu ada hal yang mungkin nggak bisa saya ungkapin di sini karena itu kan masalah keluarga saya, jadi bukan buat semua buat publik, konsumsi publik. Jadi pasti saya tahu yang apa yang aku rasain pasti aku ucapin sama ke istriku sendiri gitu. Jadi bukan karena perselingkuhan ini, dan itu salah. Kalau perempuan itu teman biasa aja sih. Tapi Mas Gun sendiri kan orang tahu bahwa Mas Gun itu kan begitu ya, artinya orang pasti akan apa yang Mas Gun lakukan pasti orang akan melihat itu. Karena artinya Mas Gun sendiri sadar nggak sih dengan berjuang itu pasti orang akan berpikir negatif. Karena saya tahu orang tahu saya, jadi pastinya kenapa saya perginya tuh nggak di tempat yang sepi, di tempat umum, karena orang tahu saya siapa gitu. Jadi nggak perlu harus jadi mengurangi fitnah itu gitu. Itu aja sih. Karena emang saya bukan yang pergi ke tempat-tempat yang nggak ada orang gitu, nggak. Jadi emang di tempat-tempat yang ramai itu. Mungkin karena nggak ada apa-apa itu. Artinya sebelumnya memang suka jalan sama perempuan lain berdua. Enggak. Baru ini juga. Mas, tapi mungkin bisa diceritain kan itu sebuah kejadian yang ibaratnya kita juga kaget gitu loh, tiba-tiba tersebar foto. Kalau kita punya pertemanan kan kita memang banyak ya berteman lawan jenis apa. Mungkin hari itu seperti apa, bisa ceritakan apakah fotonya itu Mas Gunawan dicuri atau seperti apa, sengaja difoto atau kayak gimana pertamanya? Foto itu kan kita nggak tahu gitu, mungkin ada orang yang iseng foto atau apa, ya kita nggak tahu. Sebagai kita cuma hanya sebatas karena kita nggak ada niatan yang jelek, niatan misal berselingkuh atau apa, jadi ya udah kita cuma jalan terus beli makanan yang seperti itu aja sih. Dan bisa dikenalkan sosok perempuan itu siapa Mas? Mungkin bisa dijelaskan. Dengan perempuan itu apakah setelah masuk gugatan cerai atau seperti apa? Gugatan cerai Maksudnya perceraian dengan adanya. Enggak sih, sebenarnya sih nggak jauh dari situ gitu. Jadi cuma hanya sebatas teman, terus nggak ada lebih dari itu. Sekarang tadi udah disampaikan dan keluarganya pun
sekarang udah tahu semuanya gitu. Jadi tahu seperti apa saya, hubungannya seperti apa gitu. Dan pertemanan itu udah lama atau baru kali ini Mas Gunawan? Sebenarnya sih Okti pun nggak tahu karena teman-teman saya juga Okti jarang ada yang tahu ya. Memang sengaja kamu memang tidak ada kan orang yang suatu itu yang tahu gitu. Karena emang nggak ada niatan buat berselingkuh atau mendua, jadinya ya udah nggak santai aja, nggak perlu gitu. Artinya pertemanan itu udah lama, seperti itu dengan mbaknya yang di foto itu seperti apa sih profilnya, mungkin bisa dijelaskan? Bentar sih, nggak lama. Jadi baru ketemu saat Baru. itu. Tapi dengan postingan si mbaknya itu yang seolah ngerasa bener dan menyudutkan Oki gimana? Maaf, dan itu maaf itu bukan postingan mbaknya itu, dan itu postingan orang yang bikin, yang mungkin sekarang jadi melebar kemana-mana, dan mungkin itu juga bakal nanti kita laporkan itu juga karena itu membawa nama baik semuanya. Mas, tadi kan manajernya bilang kalau Mas tidak bersalah dan tidak berselingkuh, tapi waktu itu saya lihat status Mas Gunawan itu ada statement dari Mas Gunawan bahwa Mas Gunawan merasa bersalah dan meminta permintaan maaf. Mungkin gimana sih yang sebenarnya gitu? Ya mungkin karena emang saya nggak mau ada nanti aib keluar semuanya tentang masalah keluargaku atau apa, ya udah cukup saya aja gitu. Jadi cuma hanya sebatas itu aja. Karena biar orang menilai seperti apa, dimanapun itu ya itu cuma menutup aib itu. Tapi Mas pun menyesali nggak sih dengan artinya kan Mas Guntur kan merasa nggak ada apa-apaan, tapi ternyata itu jadi sebuah berita dan viral. Menyesali nggak sih kenapa sih harus bawa? Sebenarnya kalau misal menyesali, ya pasti ada dengan yang seperti itu. Cuman kan saya sebenarnya ini kan masalah keluarga gitu, jadi nggak perlu harus di kondisi publik gitu. Karena apapun masalah keluargaku selama saya 12 tahun, saya nggak pernah namanya cerita tentang diskon atau apapun. Jadi publik itu taunya ya baik-baik aja gitu. Jadi saya nggak mau berbicara banyak tentang masalah keluarga, karena itu saya yang tanggung jawab di situ. Artinya Mas Guntur ini menyesali bahwa niat yang tadinya tidak ada apa-apa harus terjadi apa-apa. Ya pastinya ya itu, karena kan jadi besar dan ramai seperti ini gitu. Mas, tapi ini ya kan akun Jenny itu kan sudah foto, dia mengaku sudah mengaku dan lain-lain gitu. Menanggapinya seperti apa? Sebelumnya perkenalkan dulu ya, kami dari tim kuasa hukumnya Mas Gunawan Cahyo. Jadi saya Tora Hananto, kemudian yang di samping itu rekan saya Septa Sura namanya. Jadi saya bisa menambahin jadi apa yang tadi disampaikan, yang ditanyakan. Yang pertama akun itu sebenarnya itu adalah akun fake yang kita juga nantinya antara pihak kami ataupun pihak sana akan mengambil langkah hukum terkait itu. Jadi itu akun fake yang sebenarnya dia hanya memperkeruh suasana, kemudian dia cari follower di situ, ada banyak follower di situ, dia hanya memperkeruh suasana, jadi tidak ada namanya pernikahan siri. Kemudian itu juga dibuat bukan oleh pihak teman Mas Gunawan yang ada di Kediri sana. Jadi saya tegaskan sekali lagi, mereka ini hanya berteman. Kemudian tadi sudah dijelaskan awal pertemuannya itu bagaimana, bahwa pertemuan itu adalah makan biasa. Mas Gunawan ini habis latihan, kemudian ada di suatu tempat makan, karena keterbatasan tempat, kebetulan duduknya adalah bareng sama si Mbak ini, gitu ceritanya. Kemudian dari situ karena berteman, mereka minta foto Mas Gunawan, berteman, ngobrol, adalah permintaan untuk minta kontak atau apalah gitu. Kemudian minta kontak, terus suatu ketika ada yang mereka ingin obrolkan, berteman, dan apa yang pertemanan mereka antara Mas Gunawan dengan pihak yang ada di sana itu diketahui oleh keluarganya gitu. Jadi kalau ada berita-berita miring bahwa ini terjadi perselingkuhan, ini istri orang dan lain-lain, keluarganya tahu, hubungan Mas Gunawan pertemanan itu tahu, dan adanya isu itu nikah siri itu tidak terjadi. Itu tidak terjadi, dan itu hanya dibuat oleh orang-orang yang enggak bertanggung jawab, yang mencari keuntungan dari pemberitaan ini. Itu yang kita ini. Oh gini, foto yang di kamar hotel itu sejatinya itu ada fotonya Mas Gunawan dengan Mbak Oki.
itu bisa dicek ke postingan Mbak Oki atau ke postingan Mas Gunawan yang lalu-lalu. Itu sebenarnya foto Mbak Oki hanya ditutupin mukanya aja, karena mungkin ada kesamaan antara pemakaian pakaian, memakai hijab. Itu sebenarnya foto Mbak Oki, bukan foto Mas Gunawan dengan pihak temannya yang ada di Kediri ini. Dan Oki pun itu mengakui kalau itu foto dia sama saya. Itu langkah selanjutnya, tapi setelah ini masalah ini selesai kita akan ambil langkah hukum untuk itu. Mas, tapi kalau boleh tahu ini kan sangat menyayangkan tidak? Kalau dibilang menyayangkan sih enggak, karena saya yang melalui semua selama saya pernikahan gitu. Karena ya makanya dengan saya udah lebih mantap, lebih seperti apa yang aku laluin selama aku nikah, dan ya aku nggak masalah. Salah satunya kan Sebenarnya kalau misal aku sayang sama keluarga itu aku sayang, makanya sampai sekarang tuh saya dari sampai yang sebelum saya mentalak tuh saya mencoba bertahan sampai seperti itu, dan komunikasi juga tetap yang baik semua. nanti itu sudah masalah lama ya. Ya, Kan itu sejak yang kapan sih akan- persoalan pertakan ini ibaratnya sudah berapa lama Mas Gunawan sendiri bertahan untuk menghadapi pertakan ini? Mungkin namanya berkeluarga pasti banyak masalah di dalam itu, cuman masalah yang besar itu di 2 tahun yang lalu itu ada masalah yang cukup lumayan besar, dan akhirnya sih banyak berpikir lah selama perjalanan itu, banyak berpikir. Mas, apakah ada salah satunya kan dibilang katanya karena anak-anak yang sudah besar dan mereka yang nggak mau nurut omongan dari Mas Gunawan ini, benar ya? Sebenarnya sih kalau misalnya namanya anak-anak kan pasti kan ya yang namanya anak-anak ya kadang ada nurut, kalau ada enggak gitu. Cuman yang nggak ada masalah itu nggak problem yang besar di situ tuh. Tapi dari apa yang diomongin sama anak-anak itu dibantah oleh Mas Gun ya? Ya karena kan memang anak-anak kan yang seperti itu ya, mungkin namanya anak-anak kan pasti kadang mau nurut, kadang enggak. Ya kita gimana caranya menanggapi sebagai orang tua aja. Oke, Apakah Mas. karena dari sifat kau sendiri yang agak-agak seperti apa? Kalau masalah itu kan itu saya sendiri, saya nggak bakal bicara apapun tentang masalah Oki, karena itu urusan saya sama keluarga saya, nggak perlu harus buat publik seperti apa gitu. Oke, Mas Gun, ini ngelihat Mbak Oki kan seolah-olah selalu membela Mas Gun gitu dari serangan-serangan netizen apapun gitu. Ini Mas Gun melihatnya gimana sih, ngelihat Mbak Oki masih ngebela gitu? Ya pastinya saya terima kasih sama Oki karena masih peduli dengan itu gitu, dan ya cukup itu aja sih. Artinya ada keinginan untuk gitu. Kalau keinginan enggak. Kenapa? Sudah berpegang. Kan saya tadi udah bilang kalau saya udah merasakan udah cukup lama, dan saya tegaskan perselisihan ini bukan karena yang isu yang sekarang karena saya berselingkuh, dan itu tidak benar. Kalau masalah ekonomi, alhamdulillah Allah selama saya pernikahan selalu ada dikasih kebutuhan itu, dari yang masalah saya beli rumah, beli sesuatu hal itu semua dicukupi, dan saya belum pernah bicara yang bisa nggak kalau bayarin 1 bulan aja, itu belum pernah sama sekali, dan boleh ditanyakan sama Mas, tapi kenalnya udah kenal atau gimana? ya itu sebelumnya udah kenal. Enggak, baru 2 bulan atau 3 bulan kurang lebih. Kenalnya di mana, Mas? Emang di waktu di Kediri atau gimana? Iya di Kediri. Ya seharusnya berteman. Karena emang baru kenal, ya mungkin yang sekarang baru teman terus masa kabar yang nikah siri segala itu kan enggak benar. Kita sampai saat ini Mas Gunawan kan cukup dekat sama Keisha ya. Kita sudah konfirmasi langsung sama Mas Gunawan masalahnya final ini. Komunikasi biasa aja, komunikasi masih bagus-bagus aja sih, nggak ada masalah tentang itu. Nggak menanyakan hal yang sedang viral ini. Ya menanyakan terus saya bicara kalau apa adanya gitu, kalau emang itu cuma sebatas teman dan nggak lebih. Tapi kan janji kepada Keisha juga kan selalu menjaga Oki, nggak ingin membuat nangis, tapi udah langgar janji itu gimana?
sebenarnya namanya anak-anak pasti kan ada rasa kecewa lah kalau dengan berita yang seperti ini, akhirnya terus mamanya sedih pasti gitu. Tapi dalam namanya perjalanan hidup kita berjanji seperti itu, tapi kan kita nggak tahu seperti apa kedepannya, seperti apa yang dilalui, apa yang dirasa, kan yang merasakan kan saya sendiri gitu. Mungkin bisa dibilang nggak sih ini klimaksnya Mas Gus sendiri selama menjalani 12 tahun dengan ya mungkin emang klimaksnya ya yang kemarin itu satu bulan kemarin gitu. Klimaksnya sama kemarin artinya sudah selama 12 tahun dipendam. Ya mungkin kemarin sempat ada Oki bicara kalau kita sempat bareng atau apa ya, kita menjaga hubungan kita tetap baik gitu, dan emang namanya hati kita nggak tahu seperti apa, dan yang ngerasain apa sendiri. Tapi apa sih yang membuat Mas Saudara akhirnya menyerah dengan semuanya ini? No? Apa yang buat kamu akhirnya menyerah dengan semuanya? Ya karena apa namanya, yang aku udah rasain udah cukup lama, dan mungkin apa ya, berat lah di aku gitu buat melanjutin itu. Tapi apakah dalam hubungan rumah tangga kalian ada KDRT atau apa dari pihak Mas Gus atau? Kalau masalah KDRT itu kan berita yang sekarang di luar yang seperti itu, dan itu sama sekali nggak ada. Dari pihak Oki pun Sama sekali nggak ada. Mas Gun, ini kan Mbak Oki kemarin mungkin sempat bilang kalau pengen hubungannya sebenarnya baik-baik aja gitu, bisa dengan baik-baik. Mas Gun mungkin Sebenarnya sih kita tuh masalah keluarga ini pengen hubungan kita baik-baik, kalaupun emang belum jodohnya itu kita baik-baik, tapi karena dibesar-besarkan sama media yang sampai sekarang ini seperti itu ya, jadi seperti ini jadinya gitu. Sebenarnya kita semua pengen baik-baik gitu. Nggak ada yang mengumbar aib siapapun gitu. Ya sebenarnya sih kalau misal masih ada sayang, ya saya berterima kasih dengan itu. Saya pun juga sama, saya sayang sama keluarga ini, makanya saya juga bertahan sampai saat ini. Terus meskipun nantinya saya udah, jadi tetap saya sayangin keluarga ini. Mas Gus sendiri nggak kasihan gitu melihat nanti yang membawa sendirian yang harus menguruskan anak, atau Mas Gus akan memberikan langkah? Artinya resiko dari sebuah perceraian itu sudah dipertimbangkan matang-matang dan akan seperti Ya pasti tetap saya masih memberikan nafkah karena di situ ada anak. untuk Artinya ada jaminan-jaminannya, apakah seberapa yang diminta Mbak Oki atau cuma sekedar apa yang dari Nah itu kan udah masalah ranah hukum nanti ya, di pengadilan nanti. Ya Mas, dalam hal ini kan pastinya perempuan yang akan menjadi korban dalam tidak hanya perempuan, tidak hanya anak, tapi kan perempuan juga yang akan menjadi korban. Ada rasa simpati atau apa? Ya yang tadi saya bilang gitu, karena masih sayang, saya pasti peduli. Dan sampai sekarang juga masih berhubungan sama anak-anak, juga masih berhubungan dengan baik. Artinya sekalipun nanti cerai, anak yang dari Mas sendiri itu. Itu nanti bisa dibicarakan nanti pas di sidang nantinya. Kapan mungkin masih dalam selanjutnya, kapan sih mungkin? Rasa tersakiti itu sering ada di medsos itu dia bikinnya. Artinya dari sini kan orang menilai bahwa ini ada kesalahan ada di Mas Gunawan. Dia itu gimana? Dia merasa tersakiti dengan apa yang dilakukan Mas Gunawan. Saya bantu menjawab. Jadi selama ini di sosmed Mbak Oki kalau ada merasa seperti tadi ditanyakan merasa tersakiti, ini kan curahan hati perempuan ya. Perempuan itu selalu menggunakan perasaannya untuk mengungkapkan curahan hatinya. Mas Gunawan mungkin juga hatinya memang tersakiti selama ini atau menendam, tapi kan Mas Gunawan sebagai seorang laki-laki lebih memakai logika untuk nggak mengungkapkan ini ke dalam story sosmednya atau cerita ke beberapa temennya. Enggak, Mas Gunawan itu memendam itu di dirinya sendiri. Jadi untuk hal-hal yang terkait masalah nafkah dan lain-lain masalah hak asuh anak, nanti kita lihat proses persidangannya, karena kan sidang pertama kan baru besok ya di Pengadilan Agama Bogor kan baru besok. Yang pasti Mas Gunawan berkeyakinan, berketetapan dan berjanji dia tetap akan menafkahi anak dari hasil pernikahan dengan Mbak Oki.
Bahkan sebagaimana yang diminta Mbak Oki, Mas Gunawan siap tetap memberikan apa yang diminta dalam gugatan, maupun kalau ada keperluan lain yang sekiranya berhubungan dengan Miro sebagai anak hasil pernikahan Mas Gunawan dengan Mbak Oki. Itu sih. Artinya persiapan untuk sidang besok gimana? Apa siap hadir juga? Untuk sidang besok, jadi kami dari tim kuasa hukum maupun Mas Gunawan besok akan hadir di Pengadilan Agama Bogor. Semoga bisa tepat waktu kita mulai. Jadi terkait persidangan besok, karena masih persidangan pertama, jadi masih mediasi. Jadi kita belum bisa berkomentar banyak. Besok di mediasi bagaimana, nanti kita akan sampaikan ke rekan-rekan media besok bagaimana. Saya sedikit mengoreksi tadi pernyataan Mas Gunawan bahwa sebenarnya memang perpisahan ini maunya baik-baik, bukan maksudnya menyalahkan media atau yang berkembang, enggak, tapi adalah lebih ke adanya orang-orang yang mencari keuntungan dari sini. Misalkan ada salah satu akun fake yang kemungkinan akan kami ambil langkah hukum setelah itu kan jadi memperkeruh suasana antara hubungan Mas Gunawan dengan Mbak Oki maupun dengan anak-anak hasil pernikahan maupun dengan anak-anak dari Mbak Oki sebelumnya. Itu sebenarnya itu yang memperkeruh suasana sih itu. Tapi sebenarnya kami memang ingin berpisah baik-baik, kemudian apa yang menjadi tanggung jawab Mas Gunawan akan dipenuhi, dan selama ini Mas Gunawan sebagai suami yang bertanggung jawab juga memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi tidak ada namanya Mas Gunawan numpang atau enggak, rumah itu dibeli Mas Gunawan untuk istri dan anak-anak yang tinggal di sana, dan Mas Gunawan menyayangi semua anak-anak Mbak Oki seperti Mas Gunawan juga menyayangi anak hasil pernikahan si Miro. Jadi semuanya sama itu. Mas, tadi kan dibilang besok akan ada mediasi dengan Mas Gun sendiri sudah berbulan tekad untuk bercerai, apakah perlu ada mediasi? Mediasi itu adalah bagian dari proses perceraian itu sendiri. Jadi itu tetap harus dilakukan. Apakah itu besok mediasi itu salah satu pihak tidak setuju, jadi salah satu pihak setuju, mediasi tetap harus dilakukan. Jadi mediasi itu tetap perlu, karena menurut hukum acaranya itu tetap harus ada mediasi. Bagaimana besok proses mediasi, apakah kemudian salah satu tersentuh hatinya atau bagaimana, kita serahkan kepada yang di atas dan hati masing-masing. Besok bagaimana, nanti besok kita baru bisa ngomong soal itu setelah mediasi. Ya, artinya akan melakukan mediasi. Iya, besok akan melakukan mediasi. Ya, karena mediasi itu kan antara kedua belah pihak dengan mediator. Jadi kuasa hukum itu tidak bisa mendampingi. Jadi mediator antara mediator dengan Mas Gunawan dan Mbak Oki. Besok mediasi di Pengadilan Agama Bogor. Besok kita baru bisa komentar besok. Mas, tadi kan menyayangkan adanya akun-akun fake yang menjelekkan nama Mas Gunawan ya. Apakah ada langkah hukum ke sana atau gimana? Ya, kami masih mengkaji. Jadi kami dari tim kuasa hukum masih mengkaji apakah ada akun-akun fake ini kemudian jadi melakukan pembunuhan karakter terhadap Mas Gunawan atau Mbak Oki. Karena terus terang akun-akun fake ini justru mengganggu hubungan yang sebenarnya perpisahan ini mau baik-baik. Itu kami masih mengkaji lebih lanjut, akan kami ambil langkah hukum. Tapi sepertinya kami mengambil langkah hukum untuk melaporkan akun-akun fake ini yang justru memperkeruh suasana antara hubungan Mbak Oki dengan Mas Gunawan. Mas Gunawan, di tim sendiri apakah bermasalah nggak sih atau mungkin seperti apa lebih semisal? Perihal tim ya Pak ya. Jadi memang kemarin kita lagi fokus untuk Mas Gunawan supaya tetap fokus di kerja ya, jadi fokus di tim, tetap fokus pada kerjaan dan yang lain. Justru adanya tuduhan yang tadi disampaikan tentang akun-akun yang fake tadi itu memberikan guncangan ke Mas Gunawan sendiri. Kemarin beberapa juga agak kita izin latihan ya Mas Gunawan ya, jadi ada izin latihan dan yang lain itu kan jadi akhirnya kan berdampak ke internal, karena dalam internal sendiri kan juga ada norma-norma yang disipliner juga yang harus ditaati oleh seorang pesepak atlet juga kan, seperti itu. Hadir, karena mediasi ini harus prinsipalnya langsung. Jadi Mas Gunawan besok hadir, kami akan dampingi Mas Gunawan juga besok. Gonong gini dimasukkan juga atau seperti apa? Karena kan ada rumah pembelian juga. Ya, gimana? Gonong gini dimasukkan juga? Nanti kami bahas setelah persidangan ya, karena kami memang sudah terima gugatannya, tapi soal materi sidang nanti kami baru akan bahas setelah persidangan. Mas, akun-akun kan tadi yang bilang memperkeruh. Nah, kesannya mereka
berita ini, apakah sudah dicantumkan identitasnya atau yang bicara? Saya menambahkan Mas ya tentang akun-akun fake tadi Mas ya. Jadi gini, kita menangkap dari semua berita yang di akun-akun fake itu tadi, bahasanya kan masih bahasa banyak ke arah dugaan Mas ya. Dugaan, terus mereka mengejar sesuatu objek yang mereka tidak memberikan itu adalah keaslian. Nah, jadi yang disampaikan tadi memang akan dilacak oleh pihak kuasa hukum itu adalah untuk mendetailingkan akun-akun ini dari mana dan asalnya seperti apa, karena ya mohon maaf memberikan efek sekali kan. Yang keduanya maunya tadi dengan baik-baik saja, tiba-tiba adanya ini jadi ada gesekan, ya kan? Jadi adanya gesekan, adanya tambahan tadi juga berita-berita miring itu, padahal itu yang mohon maaf tidak ada sama sekali dalam antara Mas Gunawan dan Mbak Oki-nya gitu. Bahkan saya menambahkan komunikasi mereka berdua sejauh ini itu sangat-sangat baik. Ini ada Mas Gunawan. Nah, artinya sama-sama tetap menjalin, tetap komunikasi, menanyakan tentang kabar anak ya Mas Gunawan, menanyakan tentang kabar anaknya. Jadi dari tadi lah akun-akun tadi yang menggoreng sampai dengan posisi Mas Gunawan dan Mbak Oki ini sampai bertanya ini dari mananya. Makanya pihak dari kuasa hukum nanti akan menindaklanjuti sumber-sumber yang didapat mereka dan juga dari mana akun-akun ini. Artinya yang pertama menyebarkan. Ya, yang menyebarkan sumbernya dari mana kan pasti Mas, itu kita akan cari kan. Itu dari anak kuasa hukum lah nanti seperti itu. Udah berapa lama sebelum menangkap? Sebenarnya sih bukan nggak serumah ya, tetap kalau pas libur pasti pulang gitu ke rumah. Jadi bukan yang lama sekali nggak serumah tuh enggak. Ya kalau misal nggak satu rumah ya kita nggak tahu seperti apa kondisinya lagi seperti itu. Ya. Ada kesulitan nggak ketemu setelah perpisahan ini? Ya sekarang juga tadi izin mau ketemu Niro, nanti mau ada sholawatan bareng gitu dan diizinin sama Oki juga, gak ada masalah sih, karena emang hubungan kita sebenarnya baik-baik aja gitu, maksudnya komunikasi itu baik gitu. Kalau versinya Mbak Oki ya, nggak ada angin, nggak ada ribut, nggak berantem, dan ya jawabannya gimana? Kalau versinya di sana gitu. Kan dibilang kalau misal saya menjalani baik-baik aja di media sosial atau apapun itu karena menjaga keluarga ini. Karena selama ini saya nggak pernah berbicara tentang kejelekan apapun sedikit pun masalah keluargaku di media sosial. Itu aja sih. Mas, terkadang kan orang begini, sekarang bilang saya tidak berselingkuh, saya perceraian karena memang sudah terikat darurat. Tapi tiba-tiba setelah bercerai ini tentunya punya hubungan lain atau ternyata memang wanita ini sudah ada dari sebelum perceraian gimana? Ya, saya menambahkan aja yang tadi Pak ya sebelumnya ya. Jadi bukan tiba-tiba tidak ada angin, tiba-tiba minta selingkuh, minta apa nanti minta cerai ya. Jadi memang Mas Gunawan bercerita sendiri itu memang sudah dari lama ada, dan memang karakter yang saya tangkap dengan Mas Gunawan dalam beliau coba bertanggung jawab. Selama ini bertanggung jawab ke keluarga, jadi coba menjaga. Yang tadi disampaikan beliau adalah coba menjaga. Dengan tidak maunya tercium dari media luar, sudah kita dengan baik-baik saja gitu loh. Cukup antara Mas Gunawan dan Mbak Oki yang tahu. Ya. Jadi di situ tiba-tiba ada angin gak ada hujan talak, pasti ada reasonnya gitu loh. Ya, itu tadi yang dijawab oleh Mas Gunawan, dan mungkin nanti izin saya kita tanyakan bahwa Mas Gunawan selama ini juga punya apa itu terpendam ya, yang beliau sudah mungkin punya lagu disampaikan, cerita sudah dari 6 bulan yang lalu sudah beliau pendam tentang unek-uneknya selama ini. Tapi karena beliau sudah pagi ketemu pagi, namanya atlet ya, pagi latihan, sore latihan, tidur latihan lagi. Jadi itulah yang bikin sudahlah nantinya. Tapi itu tadi sampai akhirnya berita ini Mas Gunawan sendiri memutuskan untuk itu, dan itu pun juga lewat Mas Gunawan sendiri adalah pertimbangan yang sangat-sangat berusaha untuk menahan dari lama gitu. Jangan tapi ya sudah, tadi yang disampaikan Mas Gunawan sendiri sudah mungkin waktunya kan gitu. Tadi Mas
Ya itu kan nantinya mungkin kalau boleh nanti kamu rekan-rekan bisa menunggu lah gitu, seperti apa setelah habis ini juga. Jadi kita nggak bisa bicara lebih banyak tentang itu. Tapi intinya masih berteman sama siapapun itu. Artinya untuk yang tangan-tangannya belum ada pikiran lah ya. Sampai saat ini kalaupun setelah habis keputusan ini ya pasti berpikir buat diri kita sendiri, perbaiki diri sendiri, dan pasti bekerja buat ngurus nantinya Miro ke depan. Mas, terakhir mungkin kemarin sempat posting sama salah satu ustadz gitu, mungkin sebagai maksudnya curhat soal ini juga nggak sih? Sama Ustaz. Sebenarnya sih kalau misal kita silaturahmi ke sana ke beliau itu bukan karena mencurahkan masalah gitu. Jadi kita belajar lah gitu. Belajar tentang agama aja. Oke. Mas manajer, itu kan gaji Mas Gunawan sampai 400 juta per bulan atau per musim gitu. Apa memang sebesar itu gaji pemain sepak bola? Hanya Mas Gunawan ya, mungkin pemain sepak bola khususnya gitu. Mungkin namanya sepak bola itu pasti ada apa namanya, besar kecil pasti ada gitu. Tapi itu kan hanya kita yang tahu. Saya menambahkan Pak ya, jadi namanya atlet, kita kan namanya berkontrak dengan suatu kan kita nggak tahu nominal, makanya yang di luar ditulis dengan angka yang pasti itu sebenarnya yang tahu angka pasti itu adalah yang pemain bersangkutan, manajer mungkin dengan manajemen ya. Kalau toh pihak luar mungkin istri kan seperti itu, jadi tolong dicermati juga gitu loh, nominal angka sampai menunjukkan digitnya 3 digit dan lain-lain, jadi kita cukup itu ya kita tadi relatif lah, kadang kontrak besar, kadang kontrak kecil kan seperti itu. Yang penting pada garis besarnya Mas Gunawan sendiri itu sekarang adalah fokusnya untuk menafkahi keluarga kan seperti itu. Yang tadi kedepannya perihal nanti Mas Gunawan akan dengan siapa atau siapa, saat ini kita lebih fokus menata apa yang sudah kemarin jatuh ya Mas Gunawan, artinya sekarang beliau lagi menata dan juga fokus untuk karir kedepannya. Karena tahu sendirilah dengan goncangannya kemarin, beliau sendiri sudah bercerita seperti itu, ini cukup memberikan efek juga. Jadi seperti itu. Makanya nanti ini izin kita kasih beberapa, tadi Mas Gunawan titip pesan sih ke saya, Mas nanti showingin aja Mas video saya yang kecewa gitu, nanti kita showingin ya. Sekarang atau nanti baiknya? Sekarang aja. Mungkin boleh Mas. Mas, satu lagi pertanyaan dong, artinya ini kan karena kedekatan dengan lawan jenis, kemudian ya wajar lah seorang publisitas biasanya banyak yang menggoreng kayak gitu. Artinya Mas Gunawan sendiri artinya apa? Mengambil hikmahnya gimana? Atau akan membatasi diri untuk berjalan berduaan dengan lawan jenis atau kayak gimana sih? Karena dampaknya katanya ini cukup mengganggu psikologis Mas Gunawan. Ya pasti dampaknya pasti besar karena udah ramai yang seperti ini, dan pasti namanya ada kesalahpahaman yang seperti itu pasti kan kita introspeksi diri ya, seperti apa ke depan. Nggak mungkin kalau kita yang seperti itu terus kita mau mengulangi lagi ataupun lebih pasti mau memperbaiki diri lagi. Artinya menjaga diri untuk tidak jalan berduaan gitu. Kalau kita bagaimana sih, jadi trauma nggak sih ini kan? Ya pasti trauma ada, karena dengan yang seperti ini jadi itu kayak masalah besar kan gitu. Padahal intinya ya nggak ada lebih dari pertemanan. Masih menegaskan ya, berarti dalam perceraian ini tidak ada pihak ketiga. Tidak ada. Mungkin murni dari Mas. Oke, mungkin izin Mas, mungkin Mas Gunawan